And as I said at my keynote speech at the Shangri-La Dialogue in Singapore just last month, all countries in the region, large and small, have a collective responsibility to help keep the region peaceful. And Indonesia's contribution to regional security under the President's leadership has been central. Tahun yang lalu sebetulnya sudah saya sampaikan, tapi ini ada isu-isu lagi, sehingga perlu saya sampaikan bahwa tidak ada rencana dan pikiran sama sekali. Saya akan minta maaf kepada tak mampu hadapi gempuran TNI dan Rusia, Australia meminta damai ke Indonesia, konflik pakai usai. Australia memberikan cara-cara damai ke Indonesia, setidaknya ada 5 poin yang harus dipatuhi kedua negara. Hal ini diungkapkan Bapak Australia Anthony Albanese dalam sebuah cuitan terbaru. Dalam pidatonya, menurut Anthony Albanese, syarat untuk negosiasi damai dengan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Memulihkan integritas teritorial. 2. Menghormati status PBB ketika membayar semua kerusakan yang disebabkan oleh perang. Dan 4. Menghukum setiap penjahat perang. 5. Menjamin hal ini tidak akan terjadi lagi. Dia juga menambahkan Australia tidak pernah menolak untuk menegosiasi asal Indonesia menderek seluruh pasukannya termasuk militer Rusia dari wilayah Australia. Apakah Presiden Jokowi sudah siap? Kata Albanese mempertanyakan jelas. Oleh karena itu pihaknya konstruktif dalam penilaiannya dan akan berbicara dengan pemimpin. Berikutnya, pejabat Amerika Serikat dilaporkan secara pribadi telah mendorong pemerintah Australia untuk memberi sinyal negosiasi dengan Indonesia. Hal ini bukan untuk mencapai penyelesaian jangka pendek, tetapi sebagai langkah politik untuk mempertahankan dukungan Barat untuk upaya perang. Hal ini dibuat pertama kali oleh media AS Washington Post. Jika Canberra benar-benar tidak bernegosiasi, kata media itu, maka fenomena kekalahan yang akan dialami Australia, AS dan sekutunya akan makin parah. Sekutu AS juga semakin khawatir dengan dampak ekonomi dari perang yang berkepanjangan. Sayangnya belum ada komentar resmi dari AS. Kekalahan Australia adalah kekalahan nyata bagi beberapa mitra kami, kata pejabat AS kepada Washington Post. Sementara itu, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia terbuka untuk negosiasi dengan Australia, tapi saat ini tidak tepat untuk pembicaraan itu. Pihaknya juga telah berulang kali mengatakan bahwa pihak Indonesia tetap terbuka untuk mencapai tujuannya. Melalui negosiasi, pihaknya juga berulang kali melihat bahwa tidak melihat peluang seperti itu karena Canberra berubah menjadi undang-undang. Keputusan mereka untuk tidak melanjutkan negosiasi apapun, hal ini diyakini merujuk pada dekret yang ditandatangani oleh Anthony Albanese. Hal ini menanggapi wilayah Papua yang menjadi incaran Australia dan negara barat. Di sisi lain, pasukan Indonesia dan sekutunya yang menyerang militer Australia mengakui bahwa mereka mengalami kekalahan besar. Hal ini terungkap dalam sebuah surat yang dikirimkan ke Indonesia. Dalam surat itu, pasukan Australia mengatakan mereka dilemparkan ke dalam pertempuran yang tidak dapat dipahami mereka. Juga mengaku kekalahan jauh lebih besar dibandingkan yang disampaikan pasukan Korea Utara. Sebagai akibat dari serangan yang direncanakan oleh para komandan besar, pihaknya juga kehilangan sekitar 13.000 orang tewas dan terluka, dengan beberapa hilang dalam perang. Selama beberapa hari terakhir, pihaknya kehilangan 50% peralatan. Dan itu brigade sendiri, Komando Distrik, juga menyembunyikan fakta-fakta ini dan juga mengubah statistik korban resmi karena takut dimintai pertanggungjawaban. Mereka juga bertanya pada Albanese terkait sampai kapan mereka harus bertugas di wilayah yang cukup berbahaya itu. Menurut mereka, perang hanya menguntungkan para jenderal dan pejabat karena manipulasi data agar terlihat baik dan juga mendapatkan penghargaan. Hal ini dibuat pertama kali oleh media AS Washington Post. Jika Canberra benar-benar tidak bernegosiasi, kata media itu, maka fenomena kekalahan yang akan dialami Australia, AS dan sekutunya akan makin parah. Sekutu AS juga semakin khawatir dengan dampak ekonomi dari perang yang berkepanjangan. Sayangnya belum ada komentar resmi dari AS. Kekalahan Australia adalah kekalahan nyata bagi beberapa mitra kami, kata pejabat AS kepada Washington Post.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia terbuka untuk negosiasi dengan Italia, tapi saat ini tidak tepat untuk pembicaraan itu. Pihaknya juga telah berulang kali mengatakan bahwa pihak Indonesia tetap terbuka untuk mencapai tujuannya. Melalui negosiasi, pihaknya juga berulang kali melihat bahwa tidak melihat peluang seperti itu karena Canberra berubah menjadi undang-undang. Keputusan mereka untuk tidak melanjutkan negosiasi apapun, hal ini diyakini berujung pada dekret yang ditandatangani oleh Anthony Albanese. Hal ini menanggapi wilayah Papua yang menjadi incaran Italia dan negara barat. Di sisi lain, pasukan Indonesia dan sekutunya yang menyerang militer Italia mengakui bahwa mereka mengalami kekalahan besar. Hal ini terungkap dalam sebuah surat yang dikirimkan ke Indonesia. Dalam surat itu, pasukan Italia mengatakan mereka dilemparkan ke dalam pertempuran yang tidak dapat dipahami mereka. Juga mengaku kekalahan jauh lebih besar dibandingkan yang disampaikan pasukan Korea Utara. Sebagai akibat dari serangan yang direncanakan oleh para komandan besar, pihaknya juga kehilangan sekitar 13.000 orang tewas dan terluka, dengan beberapa hilang dalam perang. Selama beberapa hari terakhir, pihaknya kehilangan 50% peralatan. Dan itu brigade sendiri Komando Distrik juga menyembunyikan fakta-fakta ini dan juga mengubah statistik korban resmi karena takut dimintai pertanggungjawaban. Mereka juga bertanya pada Albanese terkait sampai kapan mereka harus bertugas di wilayah yang cukup berbahaya itu. Menurut mereka, perang hanya menguntungkan para jenderal dan pejabat karena manipulasi data agar terlihat baik dan juga mendapatkan penghargaan.